Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana 5 teori agama Islam masuk ke Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak dilalui oleh kapal para pedagang dari Cina, India, Arab. Oleh karena itu, agama Islam di Indonesia sangatlah berkembang, yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Surya Tenggara dalam buku Abdi Sejarah Jilid 1. Beberapa teori agama Islam masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Gujarat oleh Profesor Dr. Snook. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India. Profesor Snook berpendapat bahwa agama Islam tidak langsung masuk dari Arab, melainkan dari India yang melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kerajaan pertama di Indonesia yang menerima ajaran agama Islam pada abad ke-13 Masehi adalah wilayah Kerajaan Samudra Pasai. Tidak ada penjelasan mazhab yang berkembang di Samudra Pasai. Yang kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka mengangkat berita dari berita di Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Berdasarkan teori ini, agama Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dibuktikan oleh pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Jika diperhatikan, Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi pada tahun 1275 Masehi, berarti ini bukan pertama kalinya agama Islam masuk ke Indonesia, akan tetapi ini merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dan bermazhab Syiah. Teori ini berpendapat berdasarkan sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Pada saat itu, Baghdad adalah ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas menganut Ahlus wal Jamaah. Fakta mayoritas Muslim di Jawa Barat bermazhab Syafi'i dan berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti pengikut Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono. Menurut beliau, Sultan Demak adalah keturunan Cina, lebih dari itu juga. Wali Songo merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Perlu juga diketahui bahwa kebudayaan Cina penulisan sejarah terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang bukan dari Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat memungkinkan nama Raja Majapahit juga dibahasa Cinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong Semarang. Teori ini dianggap lemah karena nama Sultan Demak dan para wali Songo yang dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Polk. Menurut beliau, walaupun Mekah dan Madinah terjadi perang dalam kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan yang terjadi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah Hindia dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin pada 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661. Banyak juga para sahabat Nabi yang berdakwah keluar dari Madinah, bahkan di luar tanah Arab menurut Bolts. Hal itu terjadi karena penguasaan jalur perdagangan dari jalur maritim yang diyakini dari abad ke-1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Agama Islam dikenal pada jalur perdagangan saat bersinggah di pantai. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-6, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti oleh perkembangannya agama Islam di Indonesia. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari kelima teori tersebut bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berbeda-beda tahunnya, serta dari mana negara yang membawa agama Islam tersebut berasal. Itulah 5 teori tentang agama Islam masuk ke Indonesia. Jika ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.